Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Kusmawati dengan nomor NIM 21060230. Di sini saya akan membahas tentang konsep dasar matematika dengan materi statistika. Di antaranya satu, pengertian statistika dan statistik. Yang kedua, perbedaan antara data dan datum. Yang ketiga, pengumpulan data. Yang keempat, penyajian data. Dan yang kelima, contoh soal. Pembahasan pertama yaitu tentang pengertian statistika adalah sebuah ilmu atau metode ilmiah yang mempelajari tentang bagaimana merencanakan, mengumpulkan, mengelola, kemudian menganalisa data untuk kemudian mempresentasikan hasil data yang diperoleh. Data yang dikumpulkan dan dianalisis ini adalah berupa angka-angka. Sedangkan pengertian statistik adalah sebuah kumpulan data berbentuk angka atau bukan angka yang memiliki kaitan dengan masalah tertentu. Data tersebut kemudian disusun dan disajikan dalam bentuk daftar, tabel, diagram, atau bentuk lainnya agar mudah dipahami. Yang kedua, perbedaan data dan datum. Data adalah kumpulan dari beberapa datum atau kumpulan fakta dari objek pengamatan. Sedangkan datum adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan, dapat berupa angka, lambang, atau sifat, atau bisa juga sebagai fakta dari objek tunggal pengamatan. Yang ketiga, pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Pengumpulan data diantaranya mean, median, dan modus. Mean adalah suatu bilangan yang mewakili kumpulan data atau nilai rata-rata dari keseluruhan data. Cara untuk menghitung mean adalah menghitung jumlah seluruh data kemudian dibagi, atau bisa dengan menggunakan rumus X sama dengan F per N, atau X adalah sebagai rata-rata atau mean, F adalah jumlah data, dan N adalah banyaknya data. Kemudian median adalah nilai tengah dari suatu data. Cara menghitung median adalah yang pertama, urutkan nilai yang terkecil ke yang terbesar. Yang kedua, cari nilai tengah dari data tersebut. Yang ketiga, pada data ganjil, kemudian bagi 2 data tersebut dan ada nilai sisa. Nilai tersebut adalah median dari data ganjil. Atau kita juga bisa menggunakan rumus N per 2 ditambah 1 atau N per 2. Kemudian median adalah data yang sering muncul atau dapat dinyatakan data dengan frekuensi tertinggi atau terbanyak. Yang keempat, penyajian data adalah salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Penyajian data terdiri dari tabel, diagram gambar, diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran. Tabel adalah penyajian data dalam bentuk kolom guna mempermudah mengklasifikasian data atau mengelompokkan data. Langkah-langkah penyajian data dalam bentuk tabel adalah 1. Mengelompokkan data secara berurutan mulai dari data terkecil sampai data terbesar atau sebaliknya. Yang kedua, memasukkan data tersebut secara berurutan ke dalam tabel. Yang ketiga, tuliskan judul tabel di bagian atas tabel dengan menggunakan huruf kapital. Diagram gambar adalah
Penyajian data dengan bentuk gambar-gambar atau simbol tertentu pada suatu tabel yang mewakili nilai-nilai dari suatu data. Langkah-langkah penyajian dalam diagram gambar adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan gambar berdasarkan data atau persoalan yang disajikan. Yang kedua, buatlah tabel. Yang ketiga, memasukkan data nilai atau nama pada jumlah dan gambar pada kolom yang sesuai. Yang keempat, memberikan keterangan. Diagram batang adalah representasi grafis dari data menggunakan sejumlah persegi panjang dengan lebar yang sama. Langkah-langkah penyajian data dalam bentuk diagram batang adalah: 1. Ubah data dalam bentuk tabel. Yang kedua, buatlah garis tegak lurus, garis mendatar menyatakan jenis data, garis tegak menyatakan banyak data. Yang ketiga, buatlah skala pada garis mendatar dan garis tegak dan batang sesuai data. Diagram garis adalah representasi grafis dari data menggunakan titik-titik koordinat yang dihubungkan dengan garis. Diagram lingkaran adalah representasi grafis dari data menggunakan sebuah lingkaran yang dibagi menjadi beberapa juring lingkaran dengan sudut pusat. Juring menggambarkan besar data yang diwakili setelah dibagi jumlah seluruh data dan dilakukan dengan 360 derajat. Diagram lingkaran dapat dinyatakan dalam bentuk sudut dan dapat juga dinyatakan dalam bentuk persen. Yang kelima adalah contoh soal. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.